Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas apa itu moderasi beragama. Nah, coba kita bayangkan sebuah tali. Jika tali itu ditarik terlalu kencang, maka tali itu akan putus. Tetapi jika tali itu dibiarkan terlalu kendor, maka tali itu tidak akan berguna. Nah, beragama itu sama. Apa sih itu moderasi beragama? Nah, moderasi beragama itu berasal dari bahasa Arab, yaitu wasaton, yang berarti jalan tengah, jalan yang seimbang, atau jalan yang terbaik. Bahkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 143, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wal akhir. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa umat Islam adalah umatan wasaton, atau yang kita sebut sebagai umat yang berada di tengah. Nah, kita bukan diperintahkan untuk menjadi umat yang paling keras atau yang paling longgar, tetapi kita diperintahkan untuk menjadi umat yang seimbang atau umat yang adil. Karena lali ya. Karena kita sadar bahwa umat yang baik itu tidak selalu berbunyi keras atau yang koar-koar. Oke, selanjutnya yaitu menurut Quraish Shihab. Quraish Shihab menjelaskan tentang moderasi beragama dengan mudah. Beliau mengatakan bahwa banyak orang yang salah paham dalam menjelaskan moderasi beragama, karena kita sadar bahwa agama yang baik itu tidak selalu yang berbunyi keras atau yang koar-koar. Menurut ulama besar, Quraish Shihab menjelaskan tentang moderasi beragama. Beliau mengatakan bahwa banyak orang yang salah paham tentang moderasi beragama, yang mereka sebut seperti bermalas-malasan dalam beragama. Padahal justru sebaliknya, bahwa orang yang moderat itu orang yang paham ilmu agamanya. Dan kalau memang orang itu sudah benar-benar paham, maka orang itu akan tahu kapan harus diam, kapan harus lembut, dan kapan harus tegas. Nah, di situ ada 4 tanda atau indikator tentang moderasi beragama. Yang pertama yaitu tawasud. Tawasud itu artinya tengah-tengah. Contohnya gini, ada 2 orang yang memperdebatkan tentang tata cara sholat. Nah, di situ kita sebagai penengah, kita jangan langsung mengambil keputusan bahwa yang salah satu itu benar. Kita harus mendengarkan dulu pada pendapat mereka berdua. Siapa tahu mereka mempunyai alasan yang sama-sama kuat. Jadi di sini kita tidak boleh menghakimi orang lain seenaknya sendiri. Selanjutnya yaitu tawazun. Nah, apa itu tawazun? Tawazun itu seimbang. Di sini kita sebagai umat Islam, kita harus seimbang. Kita harus tidak boleh ke kanan atau tidak boleh ke kiri. Yang ketiga yaitu iktidal, artinya adil atau tidak berlebihan. Contoh kecilnya seperti ketika kita sedang bermain di media sosial, kita pasti melihat banyak berita-berita hoax tentang agama. Nah, di situ kita jangan langsung percaya atau bahkan langsung di-share. Kita harus cek dulu kebenarannya, apakah berita itu benar atau tidak.
Nah, yang terakhir yaitu tasamuh atau kita sebut sebagai toleransi. Di sini banyak contohnya, salah satunya seperti ketika kita mempunyai teman yang berbeda agama dan teman kita sedang merayakan hari besarnya, kita sebagai umat Islam kita harus menghormati bagaimana kita ingin dihormati sesama. Oke, selanjutnya yaitu bagaimana cara kita menerapkannya. Nah, di sini mudah. Jadi kita cara menerapkannya itu tidak perlu kita jadi ulama atau tidak perlu menunggu momen yang besar. Di sini kita perlu dari hal-hal yang kecil saja. Contohnya seperti tadi, menghormati teman-teman kita yang sedang merayakan hari besarnya, atau kita tidak mudah terprovokasi dengan agama-agama lain, atau tidak mudah terprovokasi dengan hoax-hoax, berita-berita yang hoax. Nah, jadi di sini moderasi beragama itu bukan tentang teori, tetapi tentang bagaimana kita cara hidup setiap harinya. Kita itu hidup di zaman yang modern, yang sedikit demi sedikit pasti ada berita hoax atau kita mudah terprovokasi. Jadi kita harus kerja cerdas, atau kita jangan mudah terpercaya lah. Kita harus cek dulu kebenarannya gimana. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.